Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an kepada umat manusia, hudan lin-nas. Allah tidak mengatakan hudan lil muttaqin, tapi hudan lin-nas. Para ahli tafsir mengisyaratkan perkataan hudan lin-nas itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang universal, berlaku untuk semua. Makanya jangan heran ada negara yang tidak Islam tetapi perilakunya perilaku Islami. Ada juga negara yang Islam tetapi perilakunya belum Islami, bukan tidak Islami tapi belum Islami. Nah, jika engkau ingin membacanya, mempelajarinya, apalagi mengamalkan Al-Quran itu, wal furqan, maka pada dirimu ada kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada jalan ampunan Tuhanmu yang telah menciptakan sorga seluas langit dan bumi. Bapak pengurus masjid, jamaah masjid, ya pimpinan cabang, kalau kita mengadakan pendekatan akal terhadap ayat ini, maka tidak ada lagi manusia yang masuk neraka. Kenapa? Oleh karena Allah mengatakan menciptakan sorga seluas langit dan bumi. Sementara kita semua ini berdiam diri di daratan, di bumi. Kita berada di bumi. Tetapi ternyata Allah mengatakan bahwa sorga itu hanya diperuntukkan uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi perhatikan, sorga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin, bukan diperuntukkan bagi umat manusia secara umum, tetapi bagi orang-orang yang muttaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Kemudian melebihkan manusia dari makhluk lain dan mengangkat derajat manusia itu sebagai khalifatun fil ardh, pemimpin di permukaan bumi ini.
Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sang pembawa rahmat. Nabi yang mengajarkan bahwa dari sebulan Ramadan itu ada hari yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Ada yang bertanya, what is the meaning Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi sahar. Satu malam yang lebih indah dari 1000 bulan. Satu bulan saja sudah luar biasa indahnya. Yang selama ini kita berdiam selama 12 bulan. Dengan segala suka dan dukanya. Apalagi kalau lebih indah dari 1000 bulan. Nah, di samping itu, orang berebut bahwa malam-malam terakhir dari bulan Ramadan pada bilangan-bilangan ganjil, disitulah Lailatul Qadar itu akan turun. Menghampiri hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Itulah kenapa pada 10 malam terakhir itu ada program yang namanya i'tikaf. Apa namanya? I'tikaf, berdiam diri di masjid untuk bertahassus, bertahannus dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, perhatikan. Bagi mereka yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut program iktikaf, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dengan program iktikaf itu berarti selama program itu berlangsung, Rasulullah memberikan contoh mengeratkan ikat pinggangnya, tidak menggauli keluarganya 10 malam terakhir. Ya, karena apa? Dia berdiam diri di masjid. Kemudian program tahassus itulah yang melahirkan salat lail, tadabbur Al-Quran, dan program zikir dan doa. Nah, makanya Bapak dan Saudara, kalau umroh Ramadan di akhir Ramadan, maka 10 malam terakhir itu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu menjadi tempat istirahat bagi jamaah umroh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini sesungguhnya yang akan mengisi acara adalah Kiai Haji Zainal Abidin, bapaknya yang mengaji tadi. Nah, cuma saya mau tanya dulu ibu-ibu, Bu, tahu enggak surah apa yang dibaca anak kita tadi? Surah? Ibu-ibu sudah hafal? Nah, ini jujur betul ini ya. Jujur betul. Nah, saya juga tadi lihat kiri kanan bapak-bapak. Ada bapak yang alhamdulillah ikut menghafal. Ada juga yang ikut mendengar saja. Ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, malam hari ini Ustadz Agung ingin bercerita sedikit tentang bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan kemuliaan atau bulan Al-Quran. Adakah Al-Quran mengatur kehidupan manusia? Jawabnya ada. Setiap hari, setiap saat Bapak berdoa dengan doa sapu jagat. Betul? Nah, coba kita baca sama-sama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang Ustadz Agung tanya, kalau ini permintaan kita, apakah Bapak Ibu sudah tahu bagaimana jalannya supaya permintaan ini dikabul oleh Allah? Salah satu di antara ayat Al-Quran memberikan keterangan pada surah ke-61. Surah apa Bapak Ibu? Surah apa? Ya, surah Al-Quran. Ya, surah ke-61 itu surah As-Saff. Pada ayat 10 dan ke-11 itu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya doa yang kita pinta itu kita dapatkan. Nah, Allah bertanya kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu jalan yang bisa menyelamatkan kamu di dunia dan membahagiakan kamu di akhirat. Kalau ayat ini dibawa kepada para pedagang, maka ayat ini akan berkata, sukakah kamu ditunjukkan jalan berdagang oleh Allah yang tidak ada ruginya? Artinya untung terus. Kalau ayat ini dibawa kepada bapak-bapak, maka ayat ini berkata, maukah bapak-bapak ditunjukkan jalan oleh Allah sehingga istri semakin hormat pada suami? Pekerjaan apapun yang kita lakukan akan mendulang sukses dan anak-anak semakin hormat kepada kita. Bagaimana bapak-bapak mau? Mau Pak? Nah, kalau ayat ini dibawa kepada ibu-ibu, maka ayat berkata, sukakah ibu-ibu jika dipandang oleh suaminya semakin dipandang bertambah cintanya suami. Rumah tangga semakin sakinah mawaddah warahmah, anak cucu menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Ibu mau Bu? Ibu mau? Mau apa? Hah? Mau sekali. Nah, kalau begitu saya tanya bapak-bapak dulu. Pak, apa memang benar bapak-bapak kalau memandang istri bapak semakin cinta atau semakin balis? Nah, ini bapak-bapak senyum-senyum seolah-olah mengatakan sesuai kondisi Ustaz. Ya. Nah, kalau bapak ibu mau supaya diberikan kemuliaan oleh Allah, maka ada 3 persyaratan. Ada berapa? 3. Yang pertama, tu'minuna billah. Berimanlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dalam sebuah hadis qudsi digambarkan oleh Allah, ittaqillah haitsu ma kunta. Apapun yang engkau lakukan, hadirkan Allah di dalamnya. Ingat, Bapak dan Ibu sekalian, hadirkan Allah di dalamnya. Itulah kenapa surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah, itu bacaannya adalah Iqra, bacalah. Maksudnya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Maka kalau ingin apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan itu berhasil, maka hadirkan Allah di dalamnya. Ya, ini mohon maaf. Boleh saya sela dengan cerita? Bapak Ibu pernah dengar
seorang nabi bernama Nabi Sulaiman. Pernah dengar? Di mana Ki pernah ketemu? Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam itu Ustaz, itu punya istri 1000 orang. Nah, istrinya Nabi Sulaiman 1000 orang. Dia pernah berkata bahwa saya akan menggauli istri saya 100 orang dalam satu malam dan akan melahirkan anak laki-laki. Apa yang terjadi? Waktu berjalan, 99 istrinya tidak hamil. Satu yang melahirkan setengah, artinya tidak sempurna. Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Itulah kalau kita ingin mendahului takdir. Harusnya Nabi Sulaiman pada saat berkata seperti itu menghadirkan Allah di dalamnya dengan mengucapkan insya Allah. Nah, karena Nabi Sulaiman tidak berkata insya Allah, maka Allah menentukan lain. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, maka hadirkan Allah di dalamnya. Nah, ada yang memberikan ilustrasi. Pekerjaan apa saja yang kita lakukan, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di pertengahan pada saat kita laksanakan, ucapkanlah insya Allah. Dan pada akhirnya ucapkanlah alhamdulillah. Jika Allah berkehendak, maka apa yang kita rencanakan itu akan terwujud menjadi kenyataan. Nah, jadi itu yang pertama. Hadirkan Allah pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Mau susah, mau senang, mau gembira, mau sedih, mau marah. Nah, ini termasuk marah ini Pak. Bu, kalau ibu mau marah, hadirkan Allah di dalamnya. Karena marah itu Ustadz ada dua. Marah yang mendapat ridha Allah dan marah yang mendapatkan nista Allah. Mana itu marah yang mendapatkan ridha Allah? Adalah marah yang ingin memperbaiki seseorang. Ya, ada itu anjuran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi marah untuk ketakwaan itu dibolehkan. Tetapi marah yang berkepanjangan, apalagi sudah menghadirkan ya kata-kata mutiara sun bla bla, nah, itu marah yang dinistai Allah, ya. Dan itu biasanya marahnya ibu-ibu. Pagi marah berlanjut sampai malam. Satu yang dimarahi, seluruh isi rumah kena marahnya. Tapi ibu-ibu yang seperti itu di tempat lain. Di Nurul Dakwah, alhamdulillah, malam ini tidak ada yang seperti itu. Pulang tompi di rumana, nah begitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, ya. Kemudian yang kedua, ibu dan bapak sekalian, nah, di samping beriman kepada Allah, ya. Ini perhatikan, beriman kepada Allah itu artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Jangan seperti kelompok lain. Begitu ada rencananya, ada usahanya, kemana dia melapor? Iyyaka na'dukun wa iyyaka nasandro. Nah, ini tidak benar ini, ya. Tidak boleh seperti itu. Satu. Yang kedua, warasulihi, beriman kepada Rasul. Bagaimana kita beriman kepada Rasul dalam bulan Ramadan? Man sama Ramadana.
mangkama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambik. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan di siang hari, lantas malam harinya menghidupkan salat-salat malam. Nah, perhatikan ini, perhatikan. Dilakukan dengan dasar iman, disertai dengan keikhlasan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min sambik, akan diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Jadi ingat Bapak Ibu, kegiatan apapun yang kita lakukan, satu, dasarnya harus iman. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas. Dan yang ketiga, tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan janji kita. Hei. Halo, Bapak Ibu, anak-anakku, kita selalu berjanji kalau baca doa iftitah. Ya, doa iftitah itu kan banyak. Allahumma ba'id ada. Kemudian wahjatu wajhiyya ada, ya. Di situ ada bacaan kul inna salati. Ayo sama-sama. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku tidak aku peruntukkan kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Jadi beriman kepada Allah, tidak menduakannya, menghadirkan Allah pada setiap aktivitas, beriman kepada Rasul, melakukan kegiatan dengan dasar iman, ikhlas, dan cari ridha Allah. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa itu? Ya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjihadlah kamu kepada jalan Allah dengan harta yang kamu punyai. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa berinfak, berzakat, sedekah selama Ramadan. Karena Allah akan lipat gandakan. Ibu, sudah dapat daftar buka puasa dari masjid? Sudah dikirim kuenya? Nah, dengar baik-baik. Kalau kirim kue ke masjid, jangan kirim kue kelas 3. Mana itu Ustadz kue kelas 3? Anaknya tanya, ini mama kuenya siapa? Yang kau ganggui, kuenya bapakmu. Ini kuenya kakakmu. Ini tidak ada dia yang mau makan, bawa ke masjid. Ya, kue pemilihan. Ya. Nah, dan kepada pengurus masjid dan panitia buka puasa, kalau ada kiriman kuenya jamaah, jangan terjadi seleksi nasional. Ya, karena ibu-ibu yang kirim kue itu lengkap dengan mata-matanya. Pulang anaknya dia tanya, bagaimana kuenya mama tadi? Dia bilang, mama masih mau orang nah habis mi. Insya Allah besok kita bikin, kita kirim lagi. Yang satu ditanya, bagaimana kuenya mama? Tidak muncul-muncul ke kuliah mama. Ya. Jadi kalau ada kiriman kue, ada 10, hidangkan 6, simpan 4. Kan kalau selesai tarawih ada kelanjutan tadarus. Ya. Maka disitulah kita selesaikan. Dan kalau juga tidak habis, masih ada program Columbus. Ya, kelompok bungkus-bungkus baru pulang. Nih? Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, halo. Jangan anggap remeh kedatangan tak ke masjid ini. Setiap langkah kaki dari rumah kemari itu akan menghapuskan dosa-dosa kita sekaligus menambah amal ibadah.
Apalagi kalau sampai di masjid langsung tahiyatul masjid, kemudian zikir, Allah akan muliakan kita. Dan bagi adik-adik remaja, anak-anakku, kalau datang ke masjid, sandal apa yang kita pakai itu tomo bawa pulang. Ya, jangan sampai sandal tua na pakai, sandal baru na bawa pulang. Ditanya sama mamanya, kenapa begini? Dia bilang, Ustadz yang ceramah, ambil yang baik-baik, buang yang jelek-jelek. Ya, nah, ini salah tafsir namanya. Ya, semoga Allah memberi limpahan rahmat, sehingga insya Allah Ramadan ini jadi bulan kemenangan untuk kita. Terakhir sekali, Ustadz mau titip doa, boleh? Nah, cuma Ustadz mau tanya dulu. Tolong jawab secara jujur. Indonesia sekarang ini aman-aman saja atau mengkhawatirkan? Kurang keras. Tidak kedengaran. Yang rusak Indonesia orang pintar apa orang bodoh? Yang rusak Indonesia pejabat atau rakyat? Mati nih seklur deh. Yang rusak Indonesia aparat atau masyarakat? Yang rusak Indonesia orang kaya atau orang miskin? Kita sependapat. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, bacalah doa ini supaya kita tidak terkontaminasi merusak republik ini. Ya, ini kan bayangkan gajinya miliaran rupiah per bulan, masih juga mengoplos minyak. Iya, baru coba. Baru yang kasihan yang dirapikan, yang ditertibkan itu penjual eceran yang ditertibkan. Masya Allah ya. Doanya surah Ali Imran ayat 8. Ya, kalau saya baca ini Bapak Ibu sudah hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayo sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, teguhkan imanku. Jangan engkau belokkan kebenaran dari hatiku kepada ketidakbenaran. Limpahkan rahmatmu agar apa yang aku cita-citakan dapat terwujud menjadi kenyataan. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.